Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan kembali bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono. Pak Argo, kalau nanti kemudian akhirnya diketahui seperti apa rangkaian ceritanya, kemudian diketahui dengan jelas siapa sebenarnya di balik aksi upaya makar ini, kira-kira akan dijerat pasal seperti apa Pak untuk para donatur itu? Ya nanti kan kita lihat ya, apakah unsur-unsurnya dari pasal 107 atau 110 itu terpenuhi atau tidak, atau oleh pasal yang lain. Tentunya nanti penyidik nanti yang akan menilai atau mencari pasal-pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka, para donatur tersebut. Ini masih bekerja dan kita masih mengumpulkan semua alat bukti dan mohon untuk menunggu agar penyidik Polda Metro Jaya untuk cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Demikian, Mbak. Oke, kalau boleh tahu Pak, mengapa ada yang ditahan dan mengapa ada yang dilepas? Apa pertimbangan polisi? Yaitu untuk penahanan itu kan subjektivitas penyidik ya, subjektivitas penyidik. Dan misalnya subjektivitas itu ada seseorang yang sakit, apakah kita paksakan untuk kita tahan? Kan nggak mungkin. Ya kita untuk menghargai dan kemudian kita juga memberikan kesempatan untuk berobat. Kan tidak terus kita serta-merta kita mutlak gitu. Dan di dalam KUHP juga disampaikan bahwa itu dapat ditahan. Artinya bisa ditahan, bisa tidak. Tergantung daripada subjektivitas penyidik yang melakukan penyidikan kasus tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Argo Yuwono untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Ya, saya kembali lagi ke Mas Jerry. Mas Jerry, kalau Anda melihat tadi jawaban-jawaban polisi, sepertinya memang belum mau untuk membuka kira-kira sebenarnya seperti apa dan apa yang sudah diketahui sejauh ini. Saya kira prosesnya sedang berjalan ya. Iya. Dan memang ini harus diklarifikasi betul ya, dibuktikan oleh kepolisian karena sudah ada penangkapan lalu opini sudah berkembang juga di masyarakat. Karena begini, ke depan kalau ini tidak clear betul, khususnya mendefinisikan makar yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh para tokoh ini gitu, ini bisa menjadi presiden yang tidak baik juga bagi negara kita ini ke depan. Ini kan bisa menjadi alat dari penguasa untuk melakukan penindakan terhadap suara-suara kritis yang muncul di masyarakat. Itu bahayanya, karena itu saya kira memang harus didefinisikan betul. Gejala ke arah sana sebagaimana yang tadi Boni kemukakan memang ada gitu ya, memang ada. Dan apa yang kemudian dikemukakan oleh kepolisian kan kita bisa melihat ada gejala-gejala ke arah sana. Cuma itu lagi ini harus dibuktikan betul. Artinya bukti apapun yang dimiliki polisi seharusnya dibuka saja kepada masyarakat. Mestinya, ya memang tadi Pak Argo mengatakan belum waktunya untuk membuka itu ya, karena proses penyelidikan masih sedang berjalan. Saya kira ini oke-oke saja, tapi kalau nanti tidak clear ini yang repot kan gitu. Saya kira masyarakat sekarang membutuhkan penjelasan yang clear ya tentang ini, karena karena tuduhan makar ini adalah tuduhan yang serius bagi para tokoh, dan saya kira kita masih punya trauma di masa Orde Baru dengan makar ini ya. Ini kan orang mulai berpikir dan mengembalikan lagi ini ke masa Orde Baru gitu ya. Karena ini bisa saja dilihat sebagai upaya untuk membungkam suara-suara kritis yang muncul di masyarakat. Gitu. Saya kira sejak reformasi konteks kita sudah sangat berbeda. Demokrasi kita sudah sangat maju, dan karena itu kalau ada tuduhan makar seperti ini memang harus dijelaskan gitu. Tadi juga Bung Boni menjelaskan ini kan baru gejala-gejala. Gejala-gejala itu mungkin secara umum bisa kita lihat ada, gitu ya. Kalau kita belajar dari 411 gitu ya, kemudian ke 411 paling enggak ya. Memang apa gejalanya karena dilihat dari jumlah masanya atau dari mana? Saya kira beberapa orang itu memang berusaha untuk membakar emosi massa, gitu ya, 411. Rekaman-rekaman terhadap itu saya kira bisa kita lihat kok, bisa kita lihat. Makanya mungkin di 212 kemungkinan ke arah itu
dibatasi atau Langsung ditangkal, dihentikan ya, oleh dihentikan polisi. oleh kepolisian. Saya kira itu baik gitu. Saya kira itu baik dan ini kita apresiasi sebagai sebuah keberhasilan kepolisian ya, gitu ya. Jadi ruang demokrasi, ruang aspirasi itu tetap dibuka, gitu ya. tetapi Ya, yang tapi membakar ada itu kemudian diredam. gitu. Tapi tindakan-tindakan ini harus dijelaskan. Harus memang, dijelaskan, gitu. Kita masih menunggu banyak hal penjelasan dari kepolisian untuk membuat ini betul-betul jernih, saya kira. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.